kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, gimana kabar adik-adik? Baik kan? Nah, semoga adik-adik selalu sehat ya. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita salat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Supaya adik-adik lebih bersukacita lagi memuji Tuhan, yuk kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Pakai gerakan ya adik-adik, kita nyanyikan 2 kali. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan juga bisa mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak layanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya dengan sikap berdoa. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit atau yang sedang kesusahan. Yuk. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah kembali minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami
mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang seorang anak yang tidak patuh. Namanya Yunus. Yuk kita dengerin ceritanya. 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Wah adik-adik, Tuhan Yesus Maha Kuasa ya adik-adik. Karena Dia yang menciptakan lautan, Tuhan Yesus bisa membuat badai. Tapi Tuhan Yesus juga bisa menghentikannya. Nah, semua yang dialami Yunus sangat luar biasa ya adik-adik. Tapi Yunus di dalam perut ikan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik. Bila adik-adik sedang dalam masalah atau sedang sedih, ingat loh adik-adik tetap punya Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus juga Maha tahu loh. Dia tahu siapa adik-adik yang tidak patuh pada perintah Tuhan Yesus. Maka itu mulai hari ini adik-adik harus mematuhi ya perintah Tuhan Yesus lewat perintah papa dan mama, orang tua, orang-orang di sekitar adik-adik demi kebaikan adik-adik. Nah, sekian cerita kakak hari ini. Sekarang siapa yang mau jadi anak yang patuh? Pasti semuanya mau ya. Sekarang kita mau masuk ke kegiatan. Kita mau buat gambar telinga yang besar sekali. Terus nanti minta mama dan papa tulis patuh di tengah. Ini caranya ya. Pertama, minta mama dan papa gambar 2 telinga, lalu tulis kata patuh. Terus, adik-adik lem telinga dan kata patuhnya, lalu adik-adik warnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik ya. Lalu, jadi deh. Adik-adik bisa tambahkan kertas di belakang supaya bisa masuk ke kepala adik-adik. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, adik-adik bisa taruh di dahi adik-adik. Ini menjadi tanda bahwa adik-adik
mau membuka telinga adik-adik untuk mendengarkan perintah Tuhan lewat papa dan mama. Kalau sudah jadi, jangan lupa adik-adik pakai, terus adik-adik foto, terus kirim ke grup WhatsApp kelas TK non-TK ya. Kak Abi tunggu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang adik-adik dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop atau celengan yang adik-adik punya. Nanti bisa dibawa ketika kita sudah bisa ibadah secara langsung. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita nyanyi dari KC 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita adik-adik. Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Berikanlah kesehatan agar dapat beraktivitas dan belajar dengan baik. Semoga kami segera dapat berkumpul kembali untuk bermain, beribadah, dan berdoa bersama lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah para pemimpin dan pemerintah agar dapat bekerja dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu kepada orang tua kami dan gereja kami. Kami memohon kepadamu, berikanlah orang tua kami hikmat, supaya orang tua kami dapat bertindak dengan bijaksana dan dapat melaksanakan tugas sebagai pembina keluarga. Berikanlah orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang. Di pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, dan di masa pandemi COVID-19 ini berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk melewatinya. Ya Tuhan, berkatilah semua kegiatan yang sudah direncanakan gereja, supaya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan gereja ini dapat membuat hatimu senang dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Masih banyak yang ingin kami mohon ya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu berada di hati kami, dan Engkau selalu tahu apa yang ingin kami mohon. Terima kasih banyak ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.
inilah doa dan permohonan adik-adik kami. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita memuji Tuhan dari KC 213, yaitu dengar panggilan Tuhan, bait pertama dan kedua. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah secara online dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati kami agar kami bisa memahami dan bisa menerapkan firman Tuhan yang telah kami dapatkan dengan baik. Jadikan kami anak-anak Engkau yang baik, dan juga kiranya Engkau selalu menjaga kami agar bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.